Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Medina, NIM 21060105 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Tugas mata kuliah Teori Makro 2 dengan dosen pengampu Dr. Alphonse Trianto, STMT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tinjauan ulang perekonomian terbuka, model Mundell, Fleming, dan rezim kurs. Sub pokok pembahasan pada materi ini yang pertama, model Mundell Fleming, kedua, perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, ketiga, perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap, keempat, perbedaan tingkat bunga, kelima, kurs mengambang atau kurs tertutup, keenam, dari jangka pendek ke jangka panjang, model Mundell Fleming dengan perubahan tingkat harga. Model Mundell Fleming tidak jauh berbeda dengan model ISLM. Kedua model itu menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Kedua model itu mengasumsikan bahwa tingkat harga adalah tetap dan menunjukkan apa yang menyebabkan fluktuasi jangka pendek dalam pendapatan agregat, atau sama dengan pergeseran dalam kurva permintaan agregat. Perbedaan pentingnya adalah bahwa model ISLM mengasumsikan perekonomian tertutup, sedangkan model Mundell Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka. Model Mundell Fleming membuat satu asumsi penting dan ekstrim. Model ini mengasumsikan bahwa perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Artinya, perekonomian bisa meminjam atau memberi pinjaman sebanyak yang ia inginkan di pasar keuangan dunia. Dan sebagai akibatnya, tingkat bunga perekonomian ditentukan oleh tingkat bunga dunia. Salah satu pelajaran dari model Mundell Fleming adalah bahwa perilaku perekonomian tergantung pada sistem kurs yang diadopsinya. Kita mulai dengan mengasumsikan bahwa perekonomian beroperasi dengan kurs mengambang atau floating exchange rate, yaitu kita mengasumsikan bahwa bank sentral membiarkan kurs disesuaikan pada kondisi ekonomi yang sedang berubah. Kita masuk pada sub pokok pembahasan yang pertama, yaitu model Mundell Fleming. A. Asumsi penting. Perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Asumsi perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Asumsi ini berarti bahwa tingkat bunga dalam perekonomian ini R, ditentukan oleh tingkat bunga dunia R bintang. Secara matematis, kita bisa menulis asumsi ini sebagai R sama dengan R bintang. Tingkat bunga dunia ini diasumsikan tetap secara eksogen karena perekonomian tersebut relatif kecil dibandingkan perekonomian dunia, sehingga bisa meminjam atau memberi pinjaman sebanyak yang ia inginkan di pasar uang dunia, tanpa mempengaruhi tingkat bunga dunia. Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga domestik mungkin naik sedikit selama jangka pendek. Tetapi dalam sekejap, pihak asing akan melihat tingkat bunga yang lebih tinggi itu dan mulai memberi pinjaman ke negara ini, dengan misalnya membeli obligasi negara ini. Aliran masuk modal akan mendorong tingkat bunga domestik kembali menuju R bintang. Demikian juga, jika setiap peristiwa yang terjadi mulai menggerakkan tingkat bunga domestik turun ke bawah, modal akan mengalir ke luar negara untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Dan aliran yang keluar modal ini akan mendorong tingkat bunga domestik kembali naik menuju R bintang. Jadi persamaan R sama dengan R bintang menunjukkan asumsi bahwa aliran modal internasional cukup memadai untuk mempertahankan tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. B. Pasar barang dan kurva IS. Model Mundell Fleming menjelaskan pasar untuk barang dan jasa sebagaimana model ISLM. Tetapi model ini menambahkan simbol baru untuk ekspor neto. Biasanya, pasar barang ditunjukkan dengan persamaan berikut. C.
Y kurang P ditambah IR tambah G tambah NXE. Persamaan ini menyatakan bahwa pendapatan agregat Y adalah jumlah konsumsi C, investasi I, belanja pemerintah G, dan ekspor neto NX. Konsumsi bergantung secara akuisitif pada disposable income Y kurang T. Investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga. Ekspor neto berhubungan secara negatif dengan kurs E. Seperti sebelumnya, kita definisikan kurs E sebagai jumlah mata uang asing per unit mata uang domestik. Misalnya, E adalah 100 yen per dolar. Kurva IS miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor neto yang akan menurunkan pendapatan agregat. Untuk menunjukkan bagaimana ini bekerja, bagian lain dari gambar 12.1. Mengkombinasikan kurva ekspor neto dan perpotongan keimisan untuk menderivasi kurva IS. Kurva IS diderivasi dari kurva ekspor neto dan perpotongan keimisan. Pada kurva yang bagian A menunjukkan kurva ekspor neto. Kenaikan kurs dari E1 ke E2 mengurangi ekspor neto dari NX E1 ke NX E2. Sedangkan kurva yang bagian B menunjukkan perpotongan keimisan. Penurunan ekspor neto dari NX E1 ke NX E2 menggeser kurva pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Kemudian kurva yang bagian C menunjukkan kurva IS yang meringkas hubungan antara kurs dan pendapatan ini semakin tinggi dan pendapatan. Ini semakin tinggi kurs, semakin rendah tingkat pendapatan. C. Pasar uang dan kurva LM. Gambar ini merupakan kurva LM. Bagian A menunjukkan kurva LM standar yang menggambarkan persamaan M per PL RY dengan garis horizontal yang menunjukkan tingkat bunga dunia R bintang. Perpotongan dari kedua kurva ini menentukan tingkat pendapatan tanpa memperhitungkan kurs. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan bagian B kurva LM adalah vertikal. D. Bagian merakit modal. Menurut model Mundell-Fleming, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna bisa dijelaskan oleh dua persamaan, yaitu Y sama dengan CY kurang T ditambah IR bintang tambah G ditambah NFE. Itu merupakan persamaan dari IS. Kemudian untuk persamaan LM, M per P sama dengan LR, R bintang, Y. Persamaan pertama menjelaskan equilibrium di pasar barang, dan persamaan kedua menjelaskan equilibrium di pasar uang. Variabel eksogen adalah kebijakan fiskal G dan T, kebijakan moneter M, tingkat harga P, dan tingkat bunga dunia R bintang. Variabel endogen adalah pendapatan Y dan kurs E. Gambar di atas merupakan gambar model Mundell-Fleming. Gambar model Mundell-Fleming ini menunjukkan kondisi equilibrium pasar barang IS dan kondisi equilibrium pasar uang LM. Kedua kurva mempertahankan tingkat bunga konstan pada tingkat bunga dunia. Perpotongan kedua kurva ini menunjukkan tingkat pendapatan kurs yang memenuhi equilibrium baik di pasar barang maupun di pasar uang. Kemudian submateri pembahasan yang ketiga yaitu perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. A. Kebijakan fiskal. Anggaplah pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak. Karena meningkatkan pengeluaran yang direncanakan, kebijakan fiskal ekspansioner itu menggeser kurva IS ke kanan. Sebagaimana terlihat dalam gambar 12.4, akibatnya kurs berapresiasi sedangkan tingkat pendapatan tetap sama. Gambar ini menunjukkan ekspansi fiskal dalam sistem kurs mengambang. Peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak menggeser kurva
IS ke kanan. Hal ini menaikkan kurs tetapi tidak berpengaruh terhadap pendapatan. LM perekonomian tertutup. Ekspansi fiskal meningkatkan pendapatan, sedangkan dalam perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang, ekspansi fiskal tidak mengubah pendapatan. Secara mekanis, perubahan terjadi karena kurva LM vertikal, sementara kurva LM yang kita gunakan untuk mempelajari perekonomian tertutup berbentuk positif. Tapi penjelasan ini tidak terlalu memuaskan. Kekuatan ekonomi apa yang berada di balik perbedaan hasil tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus memikirkan apa yang terjadi pada aliran modal internasional dan implikasi dari aliran modal ini terhadap perekonomian domestik. Tingkat bunga dan kurs adalah variabel utama dalam cerita ini. Ketika pendapatan naik pada perekonomian tertutup, tingkat bunga naik karena pendapatan yang lebih tinggi meningkatkan permintaan uang. Hal ini mustahil dalam perekonomian terbuka kecil karena begitu tingkat bunga berusaha naik, melebihi tingkat bunga dunia air bintang, modal segera mengalir dari luar negeri untuk mengambil keuntungan dari tingkat bunga yang lebih tinggi. Aliran modal masuk ini tidak hanya mendorong tingkat bunga kembali ke air bintang, tapi juga memiliki dampak lain. Karena investor asing harus membeli mata uang domestik untuk berinvestasi di perekonomian domestik. Aliran modal masuk ini mendongkrak permintaan terhadap mata uang dalam negeri di pasar valuta asing, sehingga meningkatkan nilai mata uang domestik. Apresiasi kurs membuat mata uang domestik relatif mahal terhadap produk asing, sehingga mengurangi ekspor neto. Penurunan ekspor neto mengurangi dampak kebijakan fiskal ekspansioner terhadap pendapatan. B. Kebijakan moneter. Sekarang anggaplah bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar karena tingkat harga diasumsikan tetap. Kenaikan jumlah uang beredar berarti kenaikan dalam keseimbangan uang real. Kenaikan keseimbangan uang real itu menggeser kurva LM ke kanan. Seperti terlihat dalam gambar di bawah ini, gambar 2.5. Jadi kenaikan jumlah uang beredar meningkatkan pendapatan dan menurunkan kurs. Tingkat bunga dan kurs kembali menjadi variabel utama. Begitu kenaikan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik, modal mengalir keluar dari perekonomian karena investor mencari pengembalian yang lebih tinggi di tempat lain. Aliran keluar modal ini melindungi tingkat bunga domestik agar tidak turun di bawah tingkat bunga dunia air bintang. Kebijakan ini juga memiliki dampak lain, karena berinvestasi di luar negeri mengharuskan dilakukannya konversi mata uang domestik menjadi mata uang asing. Aliran keluar modal meningkatkan penawaran mata uang domestik ke pasar valuta asing, menyebabkan kurs mengalami depresiasi. Penurunan kurs membuat barang-barang domestik relatif murah terhadap barang-barang luar negeri dan meningkatkan ekspor neto. Jadi, dalam perekonomian terbuka kecil, kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan dan mengubah kurs, bukan tingkat bunga. C. Kebijakan perdagangan. Karena ekspor neto dengan ekspor dikurangi dengan impor, penurunan impor berarti kenaikan ekspor neto. Artinya kurva ekspor neto bergeser ke kanan, seperti terlihat dalam gambar 2.6. Pergeseran dalam kurva ekspor neto ini meningkatkan pengeluaran yang direncanakan dan menggeser kurva IS ke kanan. Karena kurva LM adalah vertikal, hambatan perdagangan meningkatkan kurs tetapi tidak mempengaruhi pendapatan. Kekuatan ekonomi di balik transisi ini serupa dengan kasus kebijakan fiskal ekspansioner, karena ekspor neto adalah komponen dari GDP. Pergeseran kurva ekspor neto terjadi ke kanan dengan faktor lain diasumsikan tidak berubah dan menyebabkan pendapatan Y bergeser ke atas. Peningkatan pada Y selanjutnya meningkatkan permintaan uang dan menyebabkan kenaikan tingkat bunga. Modal asing segera merespon dengan mengalir masuk ke perekonomian dalam negeri, menyebabkan tingkat bunga kembali ke tingkat bunga dunia air bintang, dan menyebabkan kurs mengalami apresiasi.
Akhirnya, apresiasi pada kurs menyebabkan barang-barang domestik relatif lebih mahal daripada barang-barang asing, yang menyebabkan penurunan pada ekspor neto NX dan mengembalikan Y ke posisi awalnya. Tiga, perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. A. Bagaimana sistem kurs tetap bekerja? Dengan sistem kurs tetap, bank sentral siap membeli atau menjual mata uang domestik untuk mata uang asing pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaplah misalnya Fed mengumumkan bahwa ia akan memberlakukan kurs tetap pada 100 yen per dolar. Fed akan siap memberi 1 dolar untuk ditukar dengan 100 yen atau memberi 100 yen untuk ditukar dengan 1 dolar. Untuk menjalankan kebijakan ini, Fed membutuhkan cadangan dolar yang bisa dicetak dan cadangan yen yang harus dibeli sebelumnya. Kurs tetap mengarahkan kebijakan moneter suatu negara untuk satu tujuan, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkan. Dengan kata lain, esensi dari sistem kurs tetap adalah komitmen bank sentral untuk membiarkan jumlah uang beredar menyesuaikan pada level berapapun akan menjamin kurs equilibrium sama dengan kurs yang diumumkan. Selain itu, bank sentral siap membeli atau menjual mata uang asing pada kurs tetap. Jumlah uang beredar menyesuaikan secara otomatis pada tingkat yang diperlukan. Bagaimana kurs tetap mengendalikan jumlah uang beredar? Bisa dilihat pada kurva di bawah ini, yang mana pada bagian A, kurs equilibrium awalnya melebihi tingkat tetapnya. Paling akan membeli mata uang asing di pasar valuta asing dan menjualnya ke Fed atau BU atau BI untuk mendapatkan laba. Proses ini secara otomatis akan meningkatkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM ke kanan dan menurunkan kurs. Kemudian pada bagian B, kurs equilibrium adalah di bawah tingkat tetapnya. Pialang akan membeli dolar per rupiah di pasar valuta asing dan menggunakannya untuk membeli mata uang asing dari Fed atau BI. Proses ini secara otomatis menurunkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM ke kiri dan meningkatkan kurs. B. Kebijakan fiskal. Sekarang kita akan mengkaji bagaimana kebijakan perekonomian mempengaruhi perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Anggaplah pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja pemerintah atau memotong pajak. Kebijakan ini menggeser kurva IS ke kanan, tetapi karena bank sentral siap mempertukarkan mata uang domestik dan mata uang asing pada kurs tetap, pialang dengan cepat menanggapi kenaikan kurs ini dengan menjual mata uang asing ke bank sentral, yang menyebabkan ekspansi moneter otomatis atau automatic monetar expansion. Kenaikan jumlah uang beredar ini menggeser kurva LM ke kanan. Jadi ekspansi fiskal menurut sistem kurs tetap meningkatkan pendapatan agregat. C. Kebijakan moneter. Bayangkanlah bank sentral yang beroperasi dengan kurs tetap berusaha meningkatkan jumlah uang beredar. Misalnya, dengan membeli obligasi dari masyarakat. Apakah yang akan terjadi? Dampak awal dari kebijakan ini adalah menggeser kurva LM ke kanan yang menurunkan kurs. Tetapi karena bank sentral bertugas untuk memperdagangkan mata uang asing dan domestik, pada kurs tetap, pialang dengan cepat menanggapi penurunan kurs dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, yang menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM kembali ke posisi awalnya. Jadi, kebijakan moneter yang biasa dijalankan tidak berpengaruh di bawah kurs tetap. Dengan menyepakati kurs tetap, bank sentral meningkatkan kontrolnya atas jumlah uang yang beredar. Akan tetapi, suatu negara yang menganut kurs tetap bisa menjalankan satu jenis kebijakan moneter,
Negara itu bisa memutuskan untuk mengubah tingkat di mana kurs adalah tetap. Penurunan nilai mata uang disebut devaluasi atau devaluation, dan kenaikan nilainya disebut revaluasi atau revaluation. Dalam model Mundell-Fleming, devaluasi menggeser kurva LM ke kanan. Model itu bertindak seperti kenaikan jumlah uang beredar pada sistem kurs mengambang. Jadi, devaluasi memperbesar ekspor neto dan meningkatkan pendapatan agregat. Sebaliknya, revaluasi menggeser kurva LM ke kiri, mengurangi ekspor neto, dan menurunkan pendapatan agregat. D. Kebijakan perdagangan. Anggaplah bahwa pemerintah mengurangi impor dan memberlakukan kuota impor atau tarif untuk barang impor. Kebijakan ini menggeser kurva ekspor neto ke kanan, dan dengan demikian kurva IS ke kanan. Pergeseran dalam kurva IS cenderung menaikkan kurs. Untuk mempertahankan kurs pada tingkat yang tetap, jumlah uang beredar harus naik, yang menggeser kurva LM ke kanan. Dampak hambatan perdagangan di bawah kurs tetap adalah sangat berbeda dibandingkan dengan di bawah sistem kurs mengambang. Dalam kedua kasus, hambatan-hambatan perdagangan menggeser kurva ekspor neto ke kanan, tetapi hanya di bawah kurs tetap hambatan perdagangan meningkatkan ekspor neto NX. Alasannya adalah bahwa hambatan perdagangan di bawah kurs tetap mendorong ekspansi moneter, bukan apresiasi kurs. Pada akhirnya, ekspansi moneter meningkatkan pendapatan agregat. Ingatlah persamaan berikut ini, NX sama dengan S kurang I. Kemudian kita masuk pada sub pembahasan yang ketiga, yaitu perbedaan tingkat bunga. A. Risiko negara dengan ekspektasi kurs. Ketika kita mengasumsikan sebelumnya bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia, kita sedang menerapkan hukum satu harga. Kita berpikir bahwa jika tingkat bunga domestik berada di atas tingkat bunga dunia, masyarakat dari luar negeri akan memberi pinjaman kepada negara itu, yang membuat tingkat bunga domestik turun. Jika tingkat bunga domestik berada di bawah tingkat bunga dunia, penduduk domestik akan memberi pinjaman ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi, yang mendorong tingkat bunga domestik untuk naik. Akhirnya tingkat bunga domestik akan sama dengan tingkat bunga dunia, karena adanya risiko negara dan ekspektasi terhadap perubahan kurs di masa depan. Tingkat bunga dalam perekonomian terbuka bisa berbeda dengan tingkat bunga dalam perekonomian lain di seluruh dunia. B. Perbedaan tingkat bunga dalam model Mundell-Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mundell-Fleming, kita asumsikan bahwa tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi risiko. R sama dengan R bintang tambah 0. Premi risiko ditentukan oleh risiko politik karena memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan dalam kurs real. Untuk tujuan kita di sini, kita bisa mengambil premi risiko sebagai variabel eksogen yang menentukan bagaimana perubahan-perubahan dalam premi risiko mempengaruhi perekonomian. Model ini pada dasarnya sama dengan model sebelumnya. Kedua persamaan itu adalah Y sama dengan C, Y kurang T ditambah I, R tambah 0 tambah G ditambah NXE, yang merupakan persamaan IS. Kemudian M per P sama dengan L, R bintang tambah 0, Y, yang merupakan persamaan LM. Untuk setiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko. Kedua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan serta kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Dengan mempertahankan premi risiko yang konstan, sarana kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan bekerja. Kemudian sub pembahasan yang kelima yaitu kurs mengambang atau kurs tetap. A, pro dan kontra sistem kurs yang berbeda.
Pendapat utama tentang kurs mengambang adalah bahwa kurs mengambang membolehkan kebijakan moneter yang digunakan untuk tujuan lain. Dengan kurs tetap, kebijakan moneter mengarah pada tujuan tunggal, yaitu mempertahankan kurs pada tingkat yang telah diumumkannya. Tetapi kurs adalah satu-satunya variabel makroekonomi yang bisa dipengaruhi kebijakan moneter. Sistem kurs mengambang membuat para pembuat kebijakan moneter bebas mengejar tujuan-tujuan lain, seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Para penasihat kurs tetap berpendapat bahwa ketidakpastian kurs membuat perdagangan internasional lebih sulit. Setelah dunia membatalkan sistem kurs tetap Bretton Woods pada awal tahun 1970-an, baik kurs real maupun nominal menjadi semakin berubah daripada yang masyarakat harapkan. Sebagian ekonom menyebut pasang surut ini sebagai spekulasi irasional dan mendestabilisasi oleh investor internasional. Eksekutif bisnis sering mengklaim bahwa perubahan ini berbahaya karena akan meningkatkan ketidakpastian yang berhubungan dengan transaksi bisnis internasional. Akan tetapi, selain perubahan kurs ini, jumlah perdagangan dunia juga terus meningkat dengan kurs mengambang. Akhirnya, pilihan antara kurs mengambang dan tetap tidaklah sesederhana seperti yang kita lihat pertama kali. Selama periode kurs tetap, negara-negara bisa mengubah nilai mata uang mereka jika dapat mengatasi konflik tingkat bunga yang ada dengan tujuan-tujuan lain. Selama periode kurs mengambang, negara-negara sering menggunakan target formal atau target informal untuk kurs ketika memutuskan apakah perlu memperbanyak atau mengurangi jumlah uang beredar. Kita jarang menemukan kurs yang seutuhnya tetap atau seutuhnya mengambang. Apalagi di bawah kedua sistem ini, stabilitas kurs biasanya adalah salah satu di antara banyak tujuan bank sentral. B. Serangan spekulatif currency board dan dolarisasi. Jika orang pergi ke bank sentral untuk menjual banyak peso, cadangan dolar bank sentral tersebut dapat habis. Dalam kasus ini, bank sentral tidak punya pilihan lain kecuali membatalkan kurs tetap tersebut dan membiarkan peso terdepresiasi. Fakta ini meningkatkan kemungkinan serangan spekulatif perubahan persepsi para investor yang membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Andai saja tanpa alasan yang baik, sebuah rumor menyebarkan bahwa bank sentral akan membatalkan kurs tetap. Orang akan segera menukarkan peso dengan dolar sebelum peso kehilangan nilainya. Penukaran besar-besaran ini akan menghabiskan cadangan bank sentral dan dapat memaksa bank sentral untuk mengabaikan pengaitan antara peso dengan dolar tersebut. Dalam kasus ini, gosip ini akan kemudian berubah menjadi sebuah fakta. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal ini, para ekonom berpendapat bahwa kurs tetap harus didukung oleh currency board seperti yang digunakan Argentina pada tahun 1990-an. Currency board adalah aturan di mana bank sentral memegang mata uang yang cukup untuk mendukung setiap unit mata uang domestik. Pada contoh di atas, bank sentral akan memegang $1 atau $1 yang diinvestasikan dalam obligasi pemerintah Amerika Serikat untuk setiap peso. Tidak peduli berapa banyak peso yang ditukarkan ke bank sentral tidak pernah akan kehabisan dolar. Setelah bank sentral menggunakan currency board, bank sentral mungkin perlu mempertimbangkan langkah selanjutnya. Bank sentral dapat mengabaikan peso dan di saat yang bersamaan membiarkan negaranya menggunakan dolar Amerika Serikat. Rencana seperti itu disebut dolarisasi. Hal ini akan terjadi dengan sendirinya dalam perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi. Ketika mata uang asing menawarkan nilai simpanan yang lebih kuat dibandingkan dengan mata uang domestik. Cek trinitas yang mustahil. Analisis rezim kurs sampai pada kesimpulan yang sederhana
kita dapat memiliki semuanya. Untuk lebih tepatnya lagi, mustahil bagi sebuah negara untuk menggunakan sekaligus rezim aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Fakta ini seringkali disebut dengan trinitas yang mustahil atau impossible trinity. Trinitas yang pada kurva ini menunjukkan trinitas yang mustahil. Pada gambar di samping ini menunjukkan trinitas yang mustahil. Mustahil bagi sebuah negara untuk menerapkan sekaligus aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Suatu negara harus memilih salah satu sisi segitiga dan melupakan pilihan dua sisi lainnya. Kemudian subpokok pembahasan yang terakhir yaitu ke-6 dari jangka pendek ke jangka panjang, modal modal framing dengan perubahan tingkat harga. Pada kurva ini menunjukkan modal framing sebagai teori permintaan agregat. Kurva yang bagian A menunjukkan bahwa ketika tingkat harga turun, kurva LM bergeser ke kanan, tingkat equilibrium pendapatan naik. Kemudian kurva yang bagian B menunjukkan bahwa hubungan negatif antara P dan Y ini diringkas oleh kurva permintaan agregat. Kemudian kurva ini menunjukkan atau menggambarkan equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil. Titik K dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah asumsi Pearson bahwa tingkat harga adalah tetap pada P1. Titik C dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah asumsi klasik bahwa tingkat harga disesuaikan untuk mempertahankan tingkat pendapatan pada tingkat alamiahnya. Demikianlah yang dapat saya presentasikan. Kalau ada salah dan jawabannya, saya mohon maaf. Saya tutup saja dengan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.